Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Supiati Warni, seorang guru dari SDN Karangsideman, Kecamatan Batu Kiliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Bapak dan Ibu guru yang hebat di seluruh dunia, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan refleksi kritis saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan untuk dapat kita memahami cita-cita besar beliau untuk membuat seorang anak menjadi merdeka belajar. Saya mengutip pendapat Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran, yaitu pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan itu merupakan tempat utama, kunci utama untuk mencapai hal tersebut, di mana pendidikan itu menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang nantinya dapat diteruskan dan diwariskan. Tugas kita sebagai seorang pendidik sekarang di sini, bagaimana bisa untuk menghargai, bisa untuk menciptakan peserta didik yang memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi sehingga nanti mereka ketika terjun ke masyarakat dapat saling menghargai, karena Indonesia itu kaya akan agama, kaya akan budaya, kaya akan tradisi yang berbeda-beda di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai seorang pendidik yang ingin harus menjadi role model atau contoh bagi peserta didiknya, maka harus memegang teguh semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ingarso sungtulodo, ketika kita berada di depan mereka, kita harus bisa menjadi contoh, sehingga kita harus menjaga perilaku, tingkah laku kita sehingga mereka dapat mencontohnya. Yang kedua, ingmadia mangun karso, ketika kita berada di tengah-tengah mereka, kita harus bisa membangun semangat mereka agar terus bersemangat untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, tutwuri handayani, ketika kita berada di belakang mereka, maka kita harus bisa memberikan semangat, dorongan kepada mereka untuk selalu berbuat yang terbaik. Yang selanjutnya adalah mengenai budi pekerti. Sebelum ke budi pekerti, Ki Hajar Dewantara mengingatkan kepada kita bahwa seorang anak itu kita harus memperhatikan kodratnya, baik kodrat alamnya maupun kodrat zaman saat kita mendidik mereka. Tidak ada anak yang sama, mereka terlahir dengan kodratnya masing-masing. Kita tidak bisa menuntut mereka harus menjadi sama, tetapi bagaimana kita bisa mengembangkan kodrat, kemampuan yang sudah mereka miliki itu menjadi lebih optimal lagi, menjadi maksimal lagi, sehingga nantinya mereka bisa terjun ke masyarakat memiliki budi pekerti yang tinggi. Ada 3 bagian dalam perpaduan antara budi dan pekerti. Yang dimaksud adalah cipta, karsa, dan karya. Cipta, pikiran; karsa, mengandung perasaannya; karya, hasilnya, menghaluskan perasaan. Karsa itu memperkuat kemauan anak sehingga dapat mencapai cita-cita mereka dan mengoptimalkan kesehatan jiwa raga mereka dengan berolahraga. Kesemuanya komponen ini harus dikolaborasikan dan dioptimalkan agar menciptakan anak yang memiliki budi pekerti yang tinggi dan luhur. Dalam proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebagai seorang guru harus selalu mengedepankan kepentingan anak dalam belajar dan memberikan pelayanan pendidikan kepada anak tanpa harus menuntut mereka menjadi sama. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang pemikiran kritis saya, tentang refleksi kritis saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.